Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ayatan ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita tiada henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga di Jumat yang berkah ini, yang mubarak ini, kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini senantiasa mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita menuju jalan keselamatan. Hanya dengan syafaatnya lah yang kita tunggu di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri maupun para jamaah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dalam arti imtithalul awamir wajtinabu nawahi. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Pentingnya takwa ini Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kalian semua dimanapun berada. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu mampu menghapus dosa maupun kejelekan. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang baik akhlaknya kepada manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu difirmankan dalam Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatar syuhur indallahi isna asyara sahron fi kitabillahi khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketetapan Allah adalah 12 bulan. Di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Inilah bulan Dzulhijjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan.
Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amalan yang utama yang diperintahkan dan dianjurkan oleh umat Islam atau mukmin, orang mukmin. Di antara amalan-amalan ibadah yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh orang mukmin antara lain yaitu diwajibkan kita untuk melaksanakan haji apabila kita mampu atau punya bekal untuk menuju perjalanan ke sana. Itu sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban itu, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Itulah kewajiban haji yang harus kita tunaikan sebagai penyempurna rukun iman kita, rukun Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang mampu. Dan kewajiban haji itu harus dalam diri manusia, orang mukmin harus beritikad untuk harus mampu melaksanakan. Karena apa? Ibadah haji ini harus direncanakan. Tanpa direncanakan, kita tidak akan pernah untuk bisa melaksanakan kita. Apalagi kita hanya berangan-angan atau hanya berharap saja. Perencanaan itu harus bagaimana? Harus dipikirkan mulai sekarang. Karena tanpa dipikirkan, tanpa direncanakan, kita niscaya tidak akan pernah mampu. Apalagi bagi umur yang sekarang ini sudah melewati setengah abad. Karena di kota di Cimahi ini kotanya terbatas. Artinya apabila kita daftar tahun 2024 ini, maka kemungkinan besar kita bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji kurang lebih sampai 20 sampai 25 tahun. Artinya kalau kita tidak merencanakan mulai sekarang, mungkin kita sampai meninggal dunia pun tidak mampu melaksanakan karena terbatasnya umur kita. Karenanya itu, mari ini adalah merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan dan harus kita rencanakan. Apabila kita tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji atau merencanakan ini, maka di bulan Dzulhijjah ada ibadah lain yang tidak kalah pentingnya bagi orang mukmin, yaitu ibadah kurban. Di mana ibadah kurban ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, mangkana lahu sa'atan falam yudohi fala yakrobanna musolana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai keleluasaan harta atau mampu berkorban, dia tidak mau untuk berkorban, maka kata Rasulullah SAW, jangan dekati tempat sujudku atau tempat sholatku ini. Itu adalah merupakan sunnah muakkad, anjuran besar bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan apabila tahun ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dalam hadis disampaikan pentingnya kurban ini adalah sebagai bentuk takarub, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karenanya dan berkorbanlah. Itulah yang mendasari bahwa kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita diberikan kehidupan harta benda sampai hari ini, hendaklah berkewajiban untuk melaksanakan kurban itu. Karena kurban ini adalah amalan yang paling utama di hari Nahr atau di hari raya kurban. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, ma'amila benu adama yauman nahr amala ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati dami wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adfariha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakani qabla ayyaqa'a alal ardi fatibu biha. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari Nahr atau hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menguncurkan darah atau berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya pahalanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Itulah keutamaan ibadah yang dilakukan oleh orang mukmin di hari Dzulhijjah ini. Apabila dua ibadah itu, ibadah haji dan ibadah kurban, kita tidak mampu, masih ada ibadah yang utama lagi, yaitu ibadah saum di hari Arafah, di mana disampaikan sabdana, saumu yaumul Arafah ahtasib ala Allah ayyukaffiras sanati qablahu wa sanati ba'dahu. Puasa Arafah itu mampu menghapus dosa-dosa tahun yang lalu dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Itulah keutamaan ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah ini, sehingga apabila kita tidak karena sakit atau udzur untuk melaksanakannya, karena tidak punya harta maupun ada kesempatan, hendaklah kita melaksanakan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau tahun ini kita tidak mampu untuk berkorban, maka mudah-mudahan tahun yang akan datang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan dan harta sehingga kita mampu melaksanakan kurban maupun ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang takwa, dan hamba-hamba yang takwa tidak ada pahala lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa'lamu anna amarakum bis sholati nabiyyukum qadima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullahu ila ma da'akum wa shollu 'ala man bihi hadakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Allahumma ansur nasruddin wahdul khadalal muslimin wa ali kalimata ila yaumiddin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyuyufal muhtalifata was-sadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.